Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, kenikmatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami atas nama kepala sekolah Negeri 3 Purwodadi akan menyampaikan hasil pelatihan pembelajaran mendalam atau deep learning. Pada kesempatan pelatihan yang kami ikuti terdiri dari kepala sekolah, kemudian ada 2 orang guru yang diikuti oleh Ibu Salim dan Ibu Woro Munasih. Kemudian terkait dengan pembelajaran mendalam ini juga ada pelatihan KKA yang diikuti oleh Bu Sofia. Dan pada kesempatan kali ini sedikit akan kami menyampaikan hasil dari ilmu yang kami dapat pada saat pelatihan pembelajaran mendalam. Terutama nanti saya sebagai kepala sekolah akan menyampaikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh guru, bagaimana guru mempraktekkan pembelajaran mendalam ini kepada siswa-siswinya. Dan nanti setelah itu akan disampaikan hasil pembelajaran mendalam oleh Bu Salim dan Bu Woro pada kesempatan hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu guru, akan saya sampaikan apa itu pembelajaran mendalam. Baiklah Ibu sekalian, akan saya sampaikan pada intinya adalah konsep pembelajaran mendalam itu antara lain adalah dengan 8 dimensi profil kelulusan, kemudian ada 3 prinsip pembelajaran mendalam, kemudian pengalaman pembelajaran mendalam dan kerangka pembelajaran mendalam. Antara lain untuk dimensi kelulusan itu ada keimanan, kemudian keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2 kewarganegaraan, 3 penalaran kritis, 4 kreativitas, 5 kolaborasi, 6 kemandirian, 7 kesehatan, 8 dan komunikasi. Kemudian 3 prinsip pembelajaran mendalam, 1 berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Bahwa guru mengetahui cara menyusun pengalaman belajar dan tantangan menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Apakah selama ini Bapak dan Ibu sudah melakukan metode yang salah? Tidak sama sekali. Bahwa pada saat ini tentang pembelajaran mendalam, kita akan meningkatkan metode pengajaran yang efektif untuk anak didik kita. Guru mampu untuk memberikan rangsangan kepada anak didik agar tidak malu untuk bertanya. Terus mengadakan pertanyaan apa untuk selanjutnya, untuk pengimbasan kepada teman-teman guru nanti akan disampaikan oleh Bu Salim dan Ibu Woro. Kepada Bu Salim dan Bu Woro untuk dapat mengambil tempat, monggo silakan. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita menyimak bersama apa yang sudah Ibu
Ibu Salim dan Bu Oro dapat dari pelatihan tentang pelajaran mendalam untuk kita semua. Mari kita simak bersama-sama. Untuk itu kami berikan waktu sepenuhnya pada Bu Salim dan Bu Oro. Kami persilakan. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Purwodadi, Trimulyo. Pertama-tama, tanpa senantiasa puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umatnya akan selalu menantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah nanti. Amin. Berikutnya Bu, Pak, mohon izin kami akan menyampaikan hasil dari pelatihan kami yang kami laksanakan atau yang kami ikuti pada tanggal 20 hingga 25 Juli 2025, yang tepatnya kemarin di SD Negeri 7 Bandar Jaya. Dan kami melaksanakan pelatihan tersebut berdua, saya pribadi Woro Munasir beserta Ibu Salim. Di sini akan menyampaikan hasil dari pelatihan kami, yang mana selama kurang lebih kita laksanakan 5 hari tentang pembelajaran mendalam. Dan di sini untuk kami imbaskan kepada rekan-rekan guru, sepertinya pembelajaran mendalam ini adalah bukan dari hal yang baru, namun di sini tentang pengimbasan pembelajaran mendalam. Definisi pembelajaran mendalam adalah pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Untuk pola pikir bertumbuh. Nah, di sini dalam pola pikir bertumbuh kita dapat memahami apa itu pola pikir dan bisakah pola pikir dapat diubah? Mengapa? Terdapat pertanyaan. Pola pikir atau biasa yang disebut dengan mindset, yang artinya kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan pola pikir adalah segala hasil pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Pola pikir tetap atau fixed mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah, yang dikatakan dengan pola pikir tetap
Nah, sedangkan untuk pola pikir bertumbuh atau yang dikatakan dengan growth mindset, artinya keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan usaha. Nah, jadi untuk pola pikir pembelajaran mendalam, kita mengusahakan menjadikan pola pikir PPB. Artinya pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Di sini terdapat perbedaan. Jika dia mempunyai pola pikir tetap, dia akan menghindar, akan menghindar dari apa yang dihadapi. Sedangkan pola pikir bertumbuh, dia akan menerima. Pola pikir tetap, di sini dia akan menyerah. Setelah dia menghadapi hal yang kira-kira dia tidak mampu, dia akan menyerah. Namun tidak, untuk pola pikir bertumbuh, dia akan tetap bertahan. Setelah itu pola pikir tetap, dia akan bilang mubazir, mengatakan hal tersebut adalah mubazir. Namun untuk pola pikir bertumbuh, itu merupakan peluang. Nah, jadi perbedaan dari pola pikir tetap menghadapi segala sesuatu merupakan suatu serangan. Jadi lain dengan pola pikir bertumbuh, dia merasa itu adalah informasi. Setelah itu bagi pola pikir tetap, wah, itu adalah semacam ancaman. Hanya saja untuk pola pikir bertumbuh, itu merupakan inspirasi. Nah, jadi kita harus mempunyai pola pikir yang bertumbuh. Tinggalkan pola pikir yang tetap, supaya pendidikan itu tetap bisa berjalan maju. Dan pola pikir bertumbuh, belajar itu secara mengenali suara PPT. Bagaimana suara PPT? Suara PPT, suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Namun dari suara bertumbuh, suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, tetap semangat, tetap maju. Dan untuk prinsip pola pikir bertumbuh di sekolah, intervensi pola pikir, komunitas belajar, hubungan guru dan murid, pujian pribadi, pujian proses, produktif, failure, dan power of. Baiklah, untuk pembelajaran mendalam, bagian penjelasan yang kedua akan disampaikan oleh beliau Ibu Sayang. Kepada beliau dipersilakan. Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan untuk modul yang selanjutnya, yaitu prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam itu meliputi dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar, kerangka pembelajaran. Dimensi pembelajaran, dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Untuk prinsip pembelajaran itu merupakan dasar pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pengalaman. Nah, sekarang dimensi profil lulusan meliputi keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas,
kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran yaitu meliputi kenyamanan peserta didik dalam belajar. Selanjutnya fokus, konsentrasi, dan perhatian berkesadaran. Kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya, keterbukaan terhadap perspektif baru, keinginan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Prinsip pembelajaran mendalam bermakna konseptual atau relevan dengan kehidupan nyata. Yang selanjutnya, keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dengan bidang lain. Yang terakhir, belajar sepanjang hayat. Prinsip pembelajaran mendalam yang ketiga, menggembirakan. Menggembirakan itu maksudnya lingkungan pembelajaran yang interaktif atau anak itu tidak merasa bosan. Anak itu namanya menggembirakan itu ya bukan berarti bergembira senang-senang, tapi suasana hati yang bergembira. Pengalaman belajar, ini pengalaman belajar menurut taksonomi Bloom, taksonomi Solo. Ya, untuk taksonomi Bloom mencipta, mengevaluasi. Kalau taksonomi Bloom itu berpikir abstrak yang mendalam. Pengalaman belajarnya merefleksi. Untuk yang kedua, taksonomi Bloom itu menganalisis dan menerapkan. Taksonomi Solo itu relasional, dan pengalaman belajar atau PM mengaplikasi. Memahami taksonomi Bloom itu memahami. Taksonomi Solo multistruktural. Taksonomi Bloom mengingat taksonomi Solo unistruktural, prastruktural. Sekarang dalam tahap memahami awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Untuk mengaplikasi pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Merefleksi maksudnya di mana proses peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dan tindakan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan. Kerangka pembelajaran, satu itu praktek pedagogis, kedua kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, pemanfaatan digital. Sekarang praktek pedagogis itu meliputi pembelajaran berbasis inquiry dan diskusi, peta konsep, advent, organisir, kerja kelompok, dan sebagainya. Kemitraan pembelajaran, contoh lingkungan sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, guru dan peserta didik dan lainnya. Lingkungan luar sekolah, contohnya MGMP, mitra profesional, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, institusi, lembaga pendidikan, media, dan lainnya. Untuk selanjutnya masyarakat, termasuk orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan atau budaya dan lainnya. Sekarang lingkungan belajar, budaya belajar yang dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan untuk pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan memotivasi peserta didik bereksplorasi. Sekarang lingkungan belajar, pemanfaatan ruang virtual atau interaksi, transfer ilmu, penilaian pembelajaran tanpa keterbatasan ruang dan fisik. Pemanfaatan digital, perencanaan pembelajaran
desain, bahan ajar visual dan infografis. Pelaksanaan pembelajaran sinkronus, kolaborasi daring, pembelajaran asinkronus, laman sumber belajar, perpustakaan digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial, video edukasi, multimedia, interaktif, simulasi dan animasi, gamifikasi dan kuis serta sumber lainnya. Asesmen pembelajaran, pembuatan tes otomatis, evaluasi originalitas dan kualitas tulisan, tes formatif berbasis interaktif, pemanfaatan kecerdasan artifisial, pengelolaan portofolio digital dan sebagainya. Sekarang modul 3 perencanaan pembelajaran mendalam. 1. Mengidentifikasi kesiapan murid. B. Memahami karakteristik materi pelajaran. C. Menentukan dimensi profil lulusan. Yang pertama, mengidentifikasi kesiapan. 1. Analisis pengetahuan awal. 2. Observasi dan refleksi. 3. Inventarisasi gaya belajar dan minat. 4. Analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang kelima, konteks sosial dan emosional. Perencanaan pembelajaran mendalam, mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran. 2. Menentukan dimensi profil lulusan. Desain pembelajaran. A. Menentukan tujuan pembelajaran. B. Menentukan kerangka pembelajaran. Desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran mendalam meliputi kata kerja operasional untuk taksonomi Solo, tingkat unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak meluas. Kerangka pembelajaran: 1. Praktik pedagogis. 2. Kemitraan pembelajaran. 3. Lingkungan pembelajaran. 4. Pemanfaatan digital. 3. Pengalaman belajar itu A. Merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. B. Mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sekarang modul 4, asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan dan hasil belajar murid. Prinsip asesmen berkeadilan, edukatif, dan objektif. Asesmen itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen pembelajaran mendalam mendorong adanya murid agar dapat menerapkan pengetahuan. Kognitif itu maksudnya sikap, afektif adalah keterampilan, dan psikomotorik adalah pada kehidupan nyata. Contoh perangkat pembelajaran. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mungkin banyak sekali kekurangan yang ada. Mari kita pokoknya lebih belajar lebih lanjut. Mohon untuk bersemangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, baiklah, terima kasih untuk Kepala SD Negeri 3 Purwodadi dan teman sebelumnya, yaitu yang sudah menjelaskan tentang pembelajaran mendalam. Nah, baiklah, di sini saya akan meneruskan pembahasan penyampaian hasil dari pelatihan kemarin yang saya ikuti pada tanggal 3 sampai 7 Juli di SMP Negeri 2 Trimurjo, yaitu tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Di sini sebelumnya kita harus tahu tentang apa itu AI atau kecerdasan artifisial. Nah, tujuannya adalah hari ini tujuannya mengenal konsep coding dasar dengan cara menyenangkan dan interaktif. Jadi
memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Nah, contoh sederhana, jika tombol ditekan maka lampu akan menyala. Nah, itu namanya ilustrasi proses coding. Kemudian manfaat belajar coding itu melatih logika dan kreativitas, membuka peluang karir di masa depan. Nah, itu manfaat pembelajaran coding. Kemudian mengapa guru itu perlu belajar coding dan AI? Karena apa? Dunia itu semakin digital. Siswa kita adalah generasi digital. Karena apa? Sedikit-sedikit HP, setan gepeng katanya. Nah, jadi kita itu sebagai guru itu jangan kalah kreativitasnya dengan anak-anak, harus lebih kreativitas. Kemudian yang kedua adalah coding itu melatih berpikir logis dan kreatif. Yang ketiga yaitu AI itu ada di sekitar kita. Contohnya apa saja? Google yang sudah sering kita pakai untuk mencari materi pembelajaran, RPP atau media pembelajaran itu sering kita gunakan. Kemudian YouTube juga sering kita gunakan juga, yaitu untuk mencari pembelajaran membantu kita dalam kegiatan di sekolah. Kemudian ChatGPT yang baru yang lagi booming-boomingnya sering dipakai itu ChatGPT dan Meta. Nah, apapun ditanyakan dengan Meta, Mbak Meta ataupun ChatGPT dan lain sebagainya. Kemudian penting bagi guru itu memahami agar bisa mengarahkan siswa dengan bijak. Makanya kita itu perlu belajar tentang coding dan AI karena kita itu harus bisa mengarahkan siswa itu memakai digital itu dengan baik, ya. Kemudian apa itu coding? Coding itu proses memberi perintah ke komputer. Jadi dengan kata-kata yang jelas, perintah yang jelas, komputer itu bisa membantu kita. Nah, bahasa coding, bahasa yang dimiliki komputer, contohnya Scratch atau Python. Kemudian coding melatih siswa untuk memecahkan masalah langkah demi langkah. Kemudian apa itu kecerdasan artifisial atau AI? AI itu mesin komputer yang bisa berpikir seperti manusia. Kemudian AI itu belajar dari data, lalu membuat keputusan sendiri. Contoh sehari-hari Google Map, YouTube rekomendasi, ChatGPT. Kemudian yang sering kita pakai Shopee. Nah, seperti itu biasanya kalau kita sering mencari tentang pembelajaran, contohnya pembelajaran IPA atau IPS itu biasanya sering keluar lagi di YouTube. Kita tanpa perlu mencari, biasanya begitu buka YouTube itu keluar semua yang biasa kita lihat. Kemudian hubungan coding dengan AI, itu AI dibuat dan dikendalikan dengan coding. Nah, karena AI itu nggak bisa digunakan kalau kita itu tidak belajar menggunakan coding. Nah, tanpa coding AI itu tidak bisa bekerja. Siswa belajar coding itu untuk membangun fondasi memahami AI. Kemudian contoh penerapan di sekolah. Coding di sekolahan yaitu membuat animasi sederhana, blockly games, belajar logika pemrograman dengan permainan kegiatan unplugged, belajar coding tanpa komputer menggunakan kertas atau gerakan. Seperti yang sudah saya lakukan kemarin, itu pembelajaran coding yang sudah dilakukan di kelas itu menggunakan kertas, yaitu isinya tentang anak ayam mencari induk ayam mencari anak ayam. Nah, itu menggunakan pembelajaran coding yaitu games. Kemudian manfaat belajar coding dan AI untuk siswa itu bisa berpikir kritis, kreatif, memahami teknologi secara sehat, siap menghadapi dunia kerja di masa depan, dan menumbuhkan kemandirian dan rasa ingin tahunya. Kemudian bagaimana guru itu bisa memulainya? Nah, ini bisa mulai dari hal sederhana, yaitu dari unplugged activity.
tidak menggunakan komputer, tapi dengan kegiatan sehari-hari, contohnya seperti olahraga, maju ke kanan, maju ke kiri. Nah, itu kita sebagai perintah atau coding. Gunakan aplikasi coding visual atau Scratch. Ikuti pelatihan coding dan AI untuk guru, ini sudah dilakukan. Belajar bersama dengan siswa, itu tidak harus mahir dulu, tapi kita belajar sedikit demi sedikit. Kesimpulannya adalah coding dan AI itu adalah keterampilan di masa depan. Guru tidak harus menjadi programmer, tapi harus paham dasar-dasarnya saja. Nah, mari kita ajarkan coding dan AI dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Kemudian kesimpulannya adalah coding itu menyenangkan dan berguna, sangat-sangat berguna. Motivasinya adalah jadilah kreator teknologi di masa depan. Nah, ayo mulai hari ini satu langkah kecil guru bisa menjadi lompatan besar untuk masa depan siswa. Kemudian sudah selesai. Kemudian saya akhiri pembelajaran hari ini. Nanti bisa belajar secara pribadi atau face to face langsung, ya, belajar tentang coding ini, tentang pembuatan media pembelajaran atau apapun itu menggunakan ChatGPT, Meta. Nanti bisa saya bantu seperti kemarin membuat jingle SD Negeri 3 Purwodadi. Itu banyak sekali yang bisa kita gunakan, atau yang sering kita gunakan itu menggunakan Canva, Zoom itu sering kita gunakan. Kemudian itu kemarin membuat lagu itu pakai Suno AI. Nah, nanti kita bisa bikin lagu tentang lagu SD3, jingle SD3. Kemudian ada Gemini juga bisa dipakai. Nanti jadi belajar coding itu bisa membuat guru-guru itu lebih mudah dalam membuat media pembelajaran. PPT nggak perlu susah-susah lama-lama membuat. Nah, sekarang tinggal perintah aja ke ChatGPT, tolong buatkan PPT IPS, materinya apa. Nah, semuanya itu dimasukkan, nanti tinggal buat perintah aja. Saya minta PPT, saya minta LKS, saya minta apa yang diminta itu keluar. Yang penting sesuai dengan perintahnya. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.